Selamat pagi, saudara yang terkasih. Senang sekali kita bisa bertemu di renungan pagi ini. Hari yang baru selalu membawa kasih dan kesempatan baru dari Tuhan. Kita mungkin masih memikirkan banyak hal dari hari kemarin. Tantangan, luka, kekecewaan, bahkan orang-orang yang membuat hati kita berat. Tetapi pagi ini, mari kita belajar satu hal yang sangat dalam, mengampuni 7 kali, 77 kali. Sebuah ajaran yang sering kita dengar, tapi sangat sulit dijalani. Mengampuni bukan sekadar melepas kesalahan orang lain, tetapi membebaskan diri kita sendiri untuk hidup dengan damai, bersyukur, dan bertumbuh. Sebelum kita masuk, mari kita tenangkan hati kita. Kita berdoa, Tuhan, kami bersyukur atas pagi ini, atas napas, kekuatan, dan kasih setiamu yang baru setiap hari. Hari ini kami ingin belajar tentang pengampunan, sebuah hal yang sering sulit, tetapi sangat penting bagi kedamaian hati. Bentuk kami, lembutkan hati kami, dan tuntun pikiran kami. Biarkan renungan ini menolong kami menjadi pribadi yang dewasa, berkarakter, dan penuh kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari kita membaca firman Tuhan yang menjadi dasar renungan pagi ini. Perikop ini adalah salah satu ajaran Yesus yang paling radikal tentang pengampunan, diambil dari kitab Matius 18 ayat 21 sampai 22. Beginilah firman Tuhan. Kemudian Petrus mendekat dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Demikianlah sabda Tuhan." Saudara, ayat ini sederhana, tetapi sangat dalam. Mari kita renungkan bersama apa maknanya bagi hidup kita hari ini. 1. Pengampunan tidak dibatasi oleh angka. Ketika Petrus berkata 7 kali, itu sudah dianggap standar kesalehan pada zaman itu. Tetapi Yesus melampaui batas itu dan berkata, 70 kali 7 kali kai tanpa batas. Ini bukan matematika, ini mentalitas. Yesus sedang berkata, jangan hitung kesalahan orang lain, hitunglah betapa besar kasih yang telah kamu terima. Kita bukan mengampuni karena orang lain layak, tetapi karena kita dibentuk dalam kasih. 2. Mengampuni adalah tanda kedewasaan rohani. Orang dewasa secara rohani tidak selalu benar, tetapi selalu memilih kasih. Mengampuni bukan bukti kita lemah. Mengampuni adalah bukti kita menguasai diri. Dendam tidak pernah membuat hidup seseorang naik level. Tapi pengampunan selalu membuat kita lebih dewasa, lebih damai, dan lebih ringan. Mengampuni, membebaskan kita dari penjara emosi. Menyimpan luka itu melelahkan, menyimpan dendam itu menyakitkan. Kadang masalahnya bukan orang lain, tapi kita yang tidak mau melepaskan. Pengampunan bukan pemulihan hubungan. Pengampunan adalah pemulihan hati. Kita butuh kedamaian. Kita butuh ruang untuk bertumbuh. Dan itu hanya mungkin jika kita melepas beban lama. 4. Mengampuni bukan melupakan, tapi melepaskan kuasanya. Tidak mungkin kita melupakan semua yang menyakiti kita, tapi kita bisa memutus kuasa rasa sakitnya atas hidup kita. Yesus tidak berkata, lupakan semuanya. Dia berkata, lepaskan. Karena masa lalu tidak boleh menjadi penentu masa depan. 5. Mengampuni mengalir dari kesadaran bahwa kita telah diampuni. Fakta sederhananya adalah kita pun pernah salah dan Tuhan mengampuni kita. Saya dan kamu bukan manusia sempurna. Kita pernah menyakiti hati orang lain tanpa sadar. Kita diampuni bukan karena layak, tetapi karena kasih. Maka Yesus berkata, kasihilah seperti aku telah mengasihi kamu. 6. Mengampuni
Setiap hari adalah proses pertumbuhan. Kadang kita berkata, "Aku sudah memaafkan, tapi kok hati masih sakit?" Itu normal, karena pengampunan bukan momen, tapi proses penyembuhan. Dari waktu ke waktu, Tuhan memulihkan kita. Yang penting kita mau membuka hati, mau belajar, mau bertumbuh. Ingat, setiap keputusan mengampuni membuat hidupmu lebih ringan. Saudara, hidup ini tidak selalu mudah, tetapi kita selalu punya pilihan menjadi pahit atau menjadi kuat, menghukum atau mengampuni. Hidup terlalu singkat untuk disia-siakan dengan dendam. Mari pilih untuk memberi damai, menebar kasih, dan bertumbuh dalam karakter Kristus. Amin. Mari kita tutup renungan ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih untuk kasih dan pengampunan yang Engkau berikan kepada kami. Tolong kami menjadi pribadi yang mudah mengampuni, yang tidak menyimpan dendam, yang hatinya lembut dan penuh kebaikan. Kami juga berdoa untuk mereka yang pernah menyakiti kami. Berkati mereka, pulihkan mereka, dan tuntun mereka. Pulihkan hati kami agar kami dapat hidup dengan damai, memilih kasih, dan bertumbuh setiap hari. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, jika renungan ini memberkati hidupmu, bagikan kepada orang lain yang kamu tahu sedang berjuang. Jangan lupa subscribe YouTube Pelita Hati untuk renungan setiap pagi, agar hidup kita terus dikuatkan, diarahkan, dan dibentuk oleh Tuhan. Tuhan memberkati. Selamat menjalani hari dengan hati yang penuh damai. Shalom.